Hey ho Bob gengs. Jika banyak orang ingin bekerja tanpa resiko yang besar, ada juga yang memilih atau mau tak mau bekerja tak hanya berpikir kualitas dan kuantitas, tapi juga memikirkan selamat atau tidak. Yang lain diantar bekerja dengan hati-hati di jalan, orang-orang berikut diantar dengan pulanglah dengan selamat. Aksi orang-orang berikut ini tidak cocok untuk penderita akrofobia, orang-orang yang menantang ketinggian. Di balik siaran televisi yang kamu nikmati, atau siaran radio yang menemanimu di mobil, ada jasa para pemanjat menara. Berciuman dengan ketinggian, berteman dengan tegangan tinggi, mereka ada di semua negara. Merayap menara pemancar TV seperti Kevin Smith. Mendaki menara KDLT TV setinggi 538 meter. Hanya menggunakan tali terikat di pinggang yang dikaitkan di setiap meter pendakian. Menuju puncak antena siaran di musim gugur demi mengganti bohlam lampu di pucuk tower dengan upah $20.000 atau sekitar 280 juta rupiah per bulannya. Meski di Amerika Serikat, pemanjat menara biasanya menerima gaji tahunan sampai $67.000 atau sekitar 938 juta rupiah. Dan ini menjadi perhitungan internasional. Dan video ini bisa kamu tonton di handphone, salah satunya berkat jasa Hari Subagio, salah satu teknisi base transceiver station yang merawat menara telekomunikasi setinggi ratusan meter. Berangkat untuk mengganti antena, diantar doa agar jaringanmu tak lemot. Pemanjat tower lainnya juga datang dari pasukan elit PLN. Pasukan berani mati yang disebut pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Berpacu dengan waktu, bercumbu dengan ketinggian, dan memikul alat berat seperti katrol. Mereka ini memang khusus bertugas memelihara dan memperbaiki tower listrik. Meski gaji mereka tidak dipublish secara khusus, tapi rata-rata mereka menerima upah dari 3-5 juta per bulan. Pemanjat menara TV setinggi 475 meter ini bahkan sama sekali tidak menggunakan alat pengaman dan masih bisa bersantai di puncak sebelum turun dengan santainya ke tanah. Bukan hanya petugas kabel sutet dan pemancar TV, penantang ketinggian beresiko maut lainnya juga adalah pekerja pembersih kaca gedung bertingkat atau pencakar langit. Menggunakan peralatan keselamatan dan seutas tali disebut dengan access rope. Sudah ada aturannya dan bersertifikat sesuai Permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang K3 dalam pekerjaan di ketinggian. Rata-rata mereka ini diupah hingga 6 juta rupiah per bulan. Di Indonesia, salah satu perusahaan yang menawarkan jasa pembersih kaca gedung adalah Sky Service. Oke, dari ketinggian kita mengintip orang-orang yang menyelami kedalaman. Brandon Walsh adalah contoh pertama seorang penyelam septic tank raksasa berisi kotoran manusia di Australia. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut poo driver. Poo diver. Kalau poo driver itu mah supir tai ya. Nah, karena di negara kanguru, mereka ini tidak mengolah limbah menggunakan bahan kimia. Mereka ini mengurai kotoran menggunakan bakteri dengan mengangin-anginkannya menggunakan mesin pemutar besar selama 24 jam. Buset, baunya gimana ya? Nah, motor penggerak ini berada di dasar penampungan dan selalu mengalami hambatan dan karena tumpukan kotoran. Nah, merekalah yang menyelami kotoran beracun untuk membersihkan apapun yang menjadi penghalang dan memperbaiki motor pemutarnya. Bau, gelap, dan berbahaya, mereka biasanya diupah sekitar $15.000 atau sekitar 210 juta rupiah. Di Australia, salah satu perusahaan yang menawarkan jasa memualkan ini adalah East West Dive and Salvage. Mereka ini menyaring pekerja, tidak menerima orang yang mengidap klaustrofobia atau ketakutan berlebih pada tempat tertutup. Nah, kamu mungkin baru tahu nih setelah aku sebut tukang las bawah laut. Yap, ini adalah pekerjaan profesional. Terdapat banyak saluran pipa yang membawa minyak melintasi berbagai kedalaman laut. Jika terjadi kebocoran,
maka laut akan tercemar. Perusahaan pun akan menerima denda. Makanya pipa harus terus dipantau. Dan jika bocor nih, maka cara memperbaikinya adalah dilas. Para tukang las bawah laut inilah yang akan menyelam, membawa pengelas busur yang dinyalakan menggunakan 300-400 ampere arus listrik. Arus listrik inilah yang menjadi ancaman keselamatan bagi mereka. Selain itu, gelembung yang terbang ke atas meningkatkan potensi gagal pengelasan. Di Amerika Serikat, rata-rata mereka ini diupah $26,32 atau setara dengan 368.000 per jamnya. Dan upah tahunan bisa mencapai 700 juta rupiah. Menjadi sahabat itu beresiko, bukan sahabat yang menggigit dari belakang ya, tapi para sahabat hewan liar yang memang mengancam nyawa. Di antaranya adalah penunggang banteng. Mengutip Indosport, Forbes memasukkan rodeo atau olahraga menunggangi banteng ke dalam kategori olahraga berbahaya. Penunggang harus bertahan di atas banteng liar yang bobotnya mencapai 900 kg. Jika jatuh dan terinjak, maka bisa geger otak. Untuk bayaran, rata-rata menerima $500.000. Dalam satu pertandingan, yang menang biasanya akan menerima hadiah $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah per pertandingan. Ada lagi nih, menjadi salah satu racun paling mematikan di dunia. Bisa ular kobra juga digunakan untuk penelitian medis. Dan ada pekerjaan yang tugasnya adalah mengambil bisa langsung dari ularnya. Namanya snake milker atau pemerah bisa ular. Karena nggak harus sering-sering mengambil bisanya demi menjaga kesehatan ular, maka pemerah harus terus memonitor hewan tersebut. Yang berarti harus dekat-dekat terus dengan salah satu pencabut nyawa ini. Bahkan ada yang mengembangbiakannya untuk meningkatkan produksi bisa. Di Amerika, Department of Agriculture atau USDA adalah instansi khusus yang dapat membeli dan menjual bisa ular. Dan snake milking adalah industri legal yang diatur dalam undang-undang internasional. Harga bisa ular dan upah pemerahnya sendiri hampir sama, yakni rata-rata $2.500 atau sekitar 35 juta rupiah per sekali perah. Namun ya, yang ironi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan nyawa orang banyak, malah beresiko kepada keselamatan sendiri. Pekerjaan ini diantaranya adalah tim SAR. Di Indonesia, tim SAR berada di bawah naungan Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Mereka bertugas mencari, menolong dan menyelamatkan orang hilang dan orang-orang dalam musibah, baik bencana, pelayaran maupun penerbangan. Hakikatnya, ini adalah pekerjaan sukarela. Namun, mereka bekerja secara profesional dengan melalui pelatihan dasar teknik penyelamatan. Diupah dari 5 juta rupiah sampai 7 juta rupiah per bulan. Pekerjaan beresiko nyawa namun menyelamatkan nyawa juga datang dari tim penjinak bom. Bertugas untuk menonaktifkan bom, membawanya jauh dari lingkungan pemukiman dan memusnahkannya di tempat yang aman. Di Indonesia, kita mengenal Gegana di tubuh Polri. Di bawahnya ada satuan unit yang disebut Jibom, penjinak bom. Karena mereka adalah PNS, maka gajinya ditentukan berdasarkan pangkat dan golongan. Hanya saja semua pekerjaan punya resikonya masing-masing, dan mati adalah pasti.